Halo semuanya, selamat pagi dan nama saya Gita Aulia dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bella Amanda dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan parasit yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah cacing kremi. Cacing kremi adalah cacing yang bersifat parasit dan menyerang di usus tubuh manusia. Morfologi dan karakteristik dari cacing kremi. Yang pertama, bentuknya seperti benang dan berwarna putih. Yang kedua, nama latinnya adalah Enterobolus vermicularis. Panjang tubuh cacing kremi adalah 5-13 mm. Berukuran kecil, tipis dan berwarna putih. Cacing ini juga bersifat menular. Selanjutnya, cara cacing kremi masuk ke dalam tubuh manusia atau penyebab cacing kremi. Yang pertama, telur cacing kremi itu berpindah dari sekitar anus ke pakaian, ke barang-barang dan mainan. Yang kedua, penularannya bisa juga melalui dari tangan ke mulut kita. Yang ketiga, cacing kremi itu juga bisa terhirup melalui udara sekitar kita. Lalu bisa juga melalui retrofleksi anus dan melalui sentuhan langsung ke benda dan benda tersebut terdapat cacing kreminya. Selanjutnya, cara reproduksi cacing kremi. Cacing kremi ini berkembang biak dengan cara bertelur di anus manusia. Cacing kremi betina memiliki panjang tubuh sekitar 8-13 mm, sedangkan yang jantan memiliki panjang tubuhnya lebih pendek, yaitu sekitar 2-5 mm. Ketika dewasa, cacing kremi ini berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, cara penularan cacing kremi. Penularan cacing kremi ini tergolong sangat cepat dan mudah, yaitu dengan cara hanya dengan menghirup ataupun tertelan telur dari cacing kremi bisa terinfeksi cacing kremi, lalu termakan telur cacing kremi, dan cacing kremi juga biasanya berada di sekitar anus. Selanjutnya, cacing kremi itu menyerang bagian apa sih? Cacing kremi biasanya menyerang pada bagian usus besar manusia. Lalu cacing kremi juga tempat bertelurnya itu di anus manusia. Adapun siklus hidup cacing kremi, yang pertama mulai dari cacing itu bertelur hingga tumbuh menjadi larva, lalu berkembang dewasa itu di dalam tubuh anus manusia. Adapun gejala yang ditimbulkan dari cacing kremi, yang pertama gatal di area sekitar anus dan vagina. Yang kedua, sulit tidur, gangguan pencernaan, diare, dan terjadi kemerahan karena digaruk dan menyebabkan luka di sekitar area anus. Parasit yang ada di tubuh manusia selanjutnya adalah cacing cambuk. Lalu yang kedua adalah cacing cambuk. Cacing cambuk dengan nama latin Trichuris trichiura adalah nematoda usus atau parasit yang berada di usus besar manusia. Penyebab dari cacing ini adalah penyakit trikuriasis. Cacing ini dinamakan cacing cambuk, alasannya dikarenakan bentuknya itu mirip seperti cambuk. Selanjutnya, karakteristik dan morfologi dari cacing cambuk. Cacing cambuk dewasa berbentuk seperti cambuk, terdiri dari 3/5 bagian anterior, lalu memiliki tubuh halus seperti benang. Sedangkan 2/5 bagiannya itu sebelah posterior terlihat lebih tebal. Lalu, cacing jantan dari cambuk ini panjangnya kurang lebih 4 cm, dan sedangkan cacing betina itu panjangnya kurang lebih dari 5 cm. Selanjutnya, cara reproduksi cacing cambuk. Cacing cambuk ini bereproduksi dengan cara bertelur. Dan telurnya cacing ini akan keluar bersambat tinja dan berkembang biak larvanya ke dalam tanah. Cara
pengobatan cacing cambuk dengan cara bila kita terinfeksi cacing cambuk itu segera ke dokter ataupun ke rumah sakit, dan nantinya akan melakukan tes tinja. Nantinya akan dilihat apakah dari tes tersebut mengandung cacing cambuk. Lalu jika terinfeksi nantinya akan diberi obat dari resep dari dokter, yaitu obat antiparasit untuk memberantas penyakit parasit cacing yang ada di dalam tubuh kita. Nah teman-teman, jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan cara cacing cambuk itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Yang pertama, jika manusia itu memegang tanah dan akan memegang tanah dan kebetulan pada saat itu beradanya telur larva dari cambuk itu dan kemudian berada di kuku manusia. Dan manusia tersebut akan melanjutkan aktivitas seperti makan tanpa mencuci tangan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian telur larva itu tertelan dan kemudian akan matang di dalam tubuh manusia dan tertelan. Larva tersebut akan keluar melalui dinding telur dan masuk ke dalam usus halus. Sesudah menjadi dewasa, cacing itu akan turun ke usus bagian distal dan masuk ke daerah kolon. Terutama dia berada di sekum. Kemudian jika dia sudah berkembang biak, cacing dewasa itu hidup di kolon ascendens dan sekum dengan bagian anteriornya yang seperti cambuk dan masuk ke dalam mukosa usus. Dan untuk masa pertumbuhan mulai dari telur, tertelan sampai hingga cacing dewasa itu bertelur itu kurang lebih 30-90 hari. Siklus tersebut itu akan selalu berulang-ulang jika dari manusia tersebut tidak akan melakukan pengobatan dan maupun pencegahan seperti hidup sehat dan mengatur pola hidupnya. Dan selanjutnya kita akan membahas cara pencegahan dan pengobatannya. Jika suatu manusia itu sudah terkena adanya cacing cambuk dalam tubuhnya, itu sangat dianjurkan sekali manusia tersebut yang terkena itu harus langsung menuju ke rumah sakit dan melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Dikarenakan jika tidak diobati maka cacing cambuk tersebut tidak akan hilang sendiri. Biasanya jika seorang pasien tersebut terkena cacing cambuk, penyakit cacing cambuk, itu dianjurkan sekali oleh dokter itu akan mengasih obat khusus sesuai anjuran untuk menghilangkan penyakit dari cacing cambuk tersebut. Dan untuk pencegahannya itu sangat dianjurkan pencegahan itu dengan dilakukan dengan menerapkan perilaku hidup bersih, sehat, dan perbaikan sanitasi. Pencegahan itu biasanya dilakukan dengan minum air yang sudah dimasak, cuci tangan dengan sabun sebelum makan, cuci tangan sesudah kontak dengan tanah dan aktivitas lainnya, gunting kuku secara teratur, dan yang pastinya dengan membuang air di jamban, bukan di got maupun di sungai. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari cacing tambang. Cacing tambang itu adalah merupakan nematoda yang berhabitat di dalam usus halus, terutama berada di jejunum. Dan pada infeksi yang berat itu akan menyebar ke kolon dan duodenum. Spesies cacing yang sering menginfeksi manusia yaitu Nesator americanus dan Ancylostoma duodenale yang sering menyerang pada usus manusia dan juga menyebabkan penyakit Nesatoriasis dan Ancylostomiasis. Dan lingkungan yang sesuai dengan habitatnya yaitu adalah dengan suhu dan kelembapan yang tinggi, terutama pada daerah yang perkebunan dan pertambangan. Jenis parasit yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan maupun minuman yang sudah terkontaminasi oleh telur parasit tersebut langsung bisa masuk ke dalam tubuh secara langsung melalui bagian kulit. Selanjutnya teman-teman kita akan menjelaskan tentang morfologi dari cacing tambang. Untuk morfologi dari cacing tambang sendiri, yang pertama dari telur cacingnya. Untuk telur cacingnya sendiri itu
dia memiliki dinding tipis dan transparan yang biasanya disebut dengan hialin, yang dimana hialin tersebut tersusun dari protein. Telur cacing tambang itu memiliki ukuran 56-60 untuk panjangnya, dan untuk lebarnya itu kurang lebih 36-40 mikron, yang dimana ia berbentuk bulat, lonjong, dan telur yang tidak memiliki warna ini bisa tembus sinar dan memiliki dinding yang tipis. Selanjutnya kita akan membahas siklus hidup ataupun cara berkembang biaknya larva yang berada di dalam tubuh manusia ini. Dalam kondisi kelembapan dan suhu yang stabil sekitar 23-33 derajat Celcius, telur tersebut akan menetas dalam jangka waktu 1-2 hari dan melepaskan larva rapidiform yang berukuran sekitar 250-300 mikron. Setelah 2 kali mengalami perubahan, dia akan membentuk larva filariform. Perkembangan telur tersebut adalah sekitar 5-10 hari. Kemudian larva akan menembus kulit manusia dan masuk ke sirkulasi darah melalui pembuluh darah dari vena sampai ke alveoli. Setelah itu, larva akan berimigrasi ke saluran nafas manusia. Dan jika tertelan, dia akan turun ke esofagus dan menjadi cacing dewasa di dalam usus halus. Infeksi akan terjadi juga apabila larva filariform menembus kulit manusia, dan infeksi bisa terjadi juga karena menelan larva filariform dari cacing Ancylostoma duodenale. Nah, untuk bagian dari cacing dewasanya, yang pertama kita akan menjelaskan cacing dewasa Ancylostoma duodenale. Ancylostoma duodenale ini dia memiliki panjang, ukuran untuk betinanya itu 10-13 mm dengan lebarnya 0,6 mm. Sedangkan untuk jantannya dia memiliki berukuran 8-11 mm dan untuk lebarnya 0,5 mm. Ciri khas dari Ancylostoma duodenale ini, dia memiliki bentuk seperti huruf C, dan rongga mulut Ancylostoma duodenale ini dia hanya memiliki 2 pasang gigi. Kemudian Nesator americanus. Untuk Nesator americanus ini, untuk ukuran betinanya dia memiliki ukuran 9-11 mm untuk panjangnya, dan untuk lebarnya dia memiliki lebar 0,4 mm. Dan yang untuk jantannya, untuk panjangnya dia berukuran 7-9 mm, dan untuk lebarnya 0,3 mm. Dan ciri khas dari Nesator americanus ini, dia membentuk huruf S dan punya sepasang benda yang bisa disebut dengan kitin. Dan pada cacing jantan mempunyai kelamin tunggal dengan disebut juga dengan bursa kepala cek. Nah teman-teman, tadi itu kita sudah membahas tentang cara cacing tambang tersebut berada di dalam tubuh manusia maupun berkembang biak. Sekarang kita akan menjelaskan pengobatan ataupun pencegahan agar tidak terjadinya cacing tambang yang ada di tubuh manusia. Untuk pengobatannya itu sendiri, biasanya jika pasien tersebut terkena cacing tambang, biasanya itu dianjurkan untuk minum obat sesuai dengan anjuran yang sudah tertera. Dan untuk pencegahannya, kita bisa dengan cara mencegah, yaitu selalu mencuci tangan ketika ingin melakukan suatu aktivitas seperti makan dan lainnya. Dan kita juga wajib untuk memakai alas kaki ketika melewati tanah berpasir, karena itu juga untuk mencegah agar tidak terjadinya cacing tambang masuk ke dalam tubuh manusia. Dan juga jika beraktivitas di luar ruangan seperti kebun dan lainnya, itu disarankan untuk memakai sarung tangan karet ketika ingin beraktivitas. Dan juga kita juga wajib untuk selalu buang air, tidak membuang air besar itu sembarangan, dikarenakan itu juga menjadi faktor untuk adanya cacing tambang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, jadi teman-teman, itu saja materi dari kelompok kami yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya dan saya. Jadi apabila ada materi yang kurang maupun kata-kata kami yang kurang berkenan di hati teman-teman dan ibu, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Allah kami manapun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.